warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala salah. Hayya 'ala salah. Hayya 'ala al-falah. Hayya 'ala al-falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa ikhwani fid din, jamaah salat Jumat kaum muslimin yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya perbuatan kezaliman adalah penghalang masuk surga. Karena Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman, dan orang yang masuk surga adalah orang-orang yang telah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jemaah sekalian, kita harus berusaha menjauhi kezaliman, dan apabila kita telah terjerumus di dalamnya, hendaklah segera kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena
orang yang bisa masuk surga hanyalah orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengabarkan kepada kita sifat orang yang bertakwa, selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang-orang yang bertakwa itu apabila mereka melakukan perbuatan keji atau menzolimi diri-diri mereka sendiri, maka mereka segera ingat Allah. Kemudian mereka memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Dan siapakah yang dapat mengampuni dosa kecuali Allah? Dan mereka tidak terus-menerus melakukan dosa itu dalam keadaan mereka mengetahui. Orang yang bertakwa bukanlah yang suci dari kezaliman, kecuali para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Mereka maksum, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan kezaliman. Tapi namanya kita masih manusia biasa, kita masih akan terjerumus dalam berbagai macam kezaliman, maka hendaklah kita segera bertobat. Oleh karenanya jemaah sekalian, kita harus mengenal apa saja kezaliman itu dan bagaimana caranya kita bertobat. Maka para ulama menjelaskan, kezaliman itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, zulmul insan nafsahu, kezaliman seseorang terhadap dirinya sendiri. Artinya adalah semua perbuatan dosa yang dilakukan seorang hamba, maka dia sedang menzolimi dirinya sendiri. Karena berarti dia menjerumuskan dirinya dalam kebinasaan. Di dunia, dia menjadi orang yang menyimpang, yang tersesat. Dan di akhirat dia jerumuskan dirinya sendiri ke dalam neraka. Berarti dia menzolimi dirinya sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun tidak dirugikan dari perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan. Sebagaimana jemaah sekalian, Allah sama sekali tidak diuntungkan dengan adanya amal-amal soleh yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala, dialah Al-Ghani yang maha kaya, As-Samad yang seluruh makhluk butuh kepadanya. Dia tidak sedikit pun membutuhkan kita. Dan dia sudah berada pada puncak keagungan dan kekuasaan. Keagungan dan kekuasaannya tidak perlu ditambah lagi dengan amal-amal yang kita lakukan. Begitu pula apabila kita berbuat dosa, sedikit pun tidak mengurangi keagungan dan kekuasaannya. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Ketika hamba-hamba itu berbuat dosa, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka tidaklah menzolimi kami, namun mereka hanyalah menzolimi diri-diri mereka sendiri. Setiap dosa apa saja yang kita lakukan berarti kita zolim kepada diri kita sendiri. Tingkatan kezoliman yang kedua adalah zulmul insan ghairahu, kezoliman seseorang terhadap orang lain. Dan ini lebih besar dosanya dibandingkan yang sebelumnya. Dan di haji wada, di haji perpisahan Nabi SAW, beliau berkhutbah di tanggal 10 Dzulhijjah, hari yang paling mulia di dalam setahun, di bulan yang paling agung, di tanah yang paling mulia. Dan ketika itu dihadiri oleh hampir seluruh umat Islam. Tidak lama lagi Nabi SAW akan meninggalkan para sahabat beliau, meninggalkan umat Islam. Maka beliau memilih tema-tema khutbah yang paling penting untuk disampaikan ketika itu. Karena itu adalah khutbah terakhir beliau yang dihadiri oleh mayoritas umat Islam. Maka di antara yang beliau ingatkan adalah fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun kahurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha wa fi yaumikum hadha. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan-kehormatan kalian haram atas kalian. Seperti haramnya hari ini, di negeri kalian ini, di bulan kalian ini. Artinya jemaah sekalian, kita sesama muslim
harus saling memuliakan. Sebagaimana kita memuliakan bulan-bulan haram, kita memuliakan negeri Makkah, negeri Madinah, negeri yang haram. Padahal seorang muslim itu lebih mulia daripada bulan yang haram ataupun negeri yang haram. Suatu hari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma melihat kepada Ka'bah. Kemudian beliau mengatakan, "Ma a'zama hurmatuki wal muslim a'zamu hurmatan minki." Betapa mulianya engkau wahai Ka'bah, tapi muslim lebih mulia daripadamu. Kalau kita begitu memuliakan Ka'bah, maka seharusnya seorang muslim lebih kita muliakan, sehingga kita takut berbuat zalim kepada seorang muslim. Jangankan ketika hidupnya, ketika wafatnya saja. Nabi SAW memerintahkan kita apabila datang di kuburan kaum muslimin, lepaskan sandal kita dan ucapkan salam. Dan tidak boleh kita menginjak atau sekedar melangkahi kuburan seorang muslim, apalagi duduk di atasnya. Ini semua dilarang oleh Rasulullah SAW. Dan beliau mengingatkan, kasru azmil mayyit ka kasrihi hayya. Memecahkan tulang mayit sama dengan memecahkan tulangnya ketika dia masih hidup. Artinya muslim itu mulia hidupnya dan matinya. Nabi SAW juga mengingatkan, bihasabi imri'in minasyarr ay yahkira akhahul muslim. Kullul muslim alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Cukuplah seseorang itu jelek, buruk apabila dia merendahkan saudaranya sesama muslim. Setiap muslim atas muslim yang lainnya haram darahnya, hartanya dan kehormatannya. Rasulullah SAW seringkali mengingatkan kepada kita, secara garis besar bentuk kezaliman kepada orang lain itu ada 3. Yang pertama, kezaliman terhadap darahnya, seperti melukainya atau memukulnya, atau yang paling berat dosanya adalah menghilangkan nyawanya. Allah Azza wa Jalla memberi peringatan keras di dalam Al-Quran, wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anah wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Barang siapa membunuh orang beriman dengan sengaja, maka baginya neraka jahanam, dia akan diazab dalam waktu yang sangat lama. Allah murka kepadanya dan Allah melaknatnya, dan Allah menyiapkan untuknya azab yang besar. Maka hati-hati jamaah sekalian, jangan main-main dengan nyawa seorang muslim. Oleh karenanya, semua bentuk kegiatan, aktivitas atau aksi-aksi yang bisa menghilangkan nyawa seorang muslim wajib kita hindari, termasuk aksi-aksi turun ke jalan melakukan demonstrasi. Ini mudaratnya lebih besar dibandingkan maslahatnya. Bayangkan kalau wafat seorang muslim, bisa jadi semua yang turun dalam aksi tersebut dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kelak sebagai pembunuh. Kita nggak bisa beralasan, kami kan turun untuk melakukan aksi damai. Tetapi aksi damai itu sama dengan mempersilahkan provokator untuk melakukan kerusuhan, untuk memprovokasi para peserta, sehingga orang-orang yang tadinya melakukan aksi damai pun terprovokasi. Kalau tidak ada aksi damai, tidak mungkin ada provokator untuk masuk ke dalam aksi tersebut. Kita sudah tahu, kalau massa sudah banyak, nggak mungkin kita bisa mengontrol orang sebanyak itu. Meskipun kita niatnya aksi damai, tapi kita secara tidak langsung menyiapkan sarana bagi para provokator untuk merusuh. Ingat jemaah sekalian, kalau hilang satu nyawa, bisa jadi semua yang terlibat dalam aksi tersebut dituntut oleh Allah kelak sebagai pembunuh. Rasulullah SAW mengingatkan kita, la zawalu hadhihi dunya ahwanu 'ala Allah min qatli rajulin muslim. Musnahnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada membunuh seorang muslim. Belum lagi berbagai macam kemudaratan yang lain, terganggunya aktivitas orang banyak, pusat-pusat perekonomian masyarakat terganggu,
nikmat aman hilang, terjadi kemacetan di mana-mana. Maka kita harus takut kalau kita terlibat sedikit maupun banyak dalam aksi-aksi tersebut, kita kecipratan dosanya. Kezaliman kepada orang lain yang kedua adalah kezaliman terhadap hartanya. Dan termasuk jemaah sekalian, kezaliman terhadap harta yang paling besar adalah melakukan korupsi. Karena orang yang korupsi itu, yang dia zolimi banyak orang. Kalau dia korupsi harta negara, berarti rakyat satu negara itu dia zolimi. Dan kelak di hari kiamat, orang-orang yang dia zolimi ini akan menuntut dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia yang mungkin seharusnya masuk surga, tidak jadi. Karena banyaknya orang yang dia zolimi menuntut dia kelak di hari kiamat. Dan kezalimannya itu mungkin masih terus bertambah. Kalau dia korupsi misalkan dana pembangunan jalan, sehingga jalan itu cepat rusak, setiap orang yang lewat situ terzolimi. Mungkin bisa jadi ada yang kecelakaan lewat di situ. Maka semakin banyak orang yang lewat di situ, makin banyak yang dia zolimi. Sehingga yang menuntut dia bisa jadi ratusan juta orang kelak di hari kiamat. Dan dia terancam menjadi orang yang bangkrut. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kamu siapa orang yang bangkrut itu? Para sahabat mengira, "Al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata." Ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu yang enggak punya uang, enggak punya harta. Tapi Nabi SAW menegaskan, bukan itu hakikat orang yang bangkrut. Beliau bersabda, "Innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin." Sesungguhnya orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah yang menghadap Allah kelak di hari kiamat dengan membawa amalan solatnya, puasanya, dan zakatnya, maupun kebaikan-kebaikan yang lain. Artinya dulu di dunia dia rajin beramal soleh. Wa ya'ti qad syatama hadza. Namun bersamaan dengan itu, dia dulu di dunia pernah mencaci si fulan, wa qadzafa hadza, pernah menuduh si fulan dengan tuduhan dusta, wa akala mala hadza, pernah memakan harta si fulan dengan cara yang zalim, wa daraba hadza, dan pernah memukul si fulan, wa safakat dama hadza, dan pernah menumpahkan darah si fulan. Maka apa yang terjadi? Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Diserahkan kepada orang-orang yang dia zolimi kebaikan-kebaikan dulu yang dia lakukan di dunia. Solatnya diserahkan kepada mereka, zakatnya diserahkan kepada mereka, puasanya diserahkan kepada mereka. Fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqda ma alaih ukhidha min khatayahum faturihat alaih thumma turiha finnar. Kalau ternyata kezalimannya tidak terbayarkan, sementara amalannya sudah habis, belum terbayar kezalimannya, maka dosa-dosa orang yang dia zolimi ditimpakan kepadanya, kemudian dia dilempar ke neraka. Itulah jemaah sekalian orang yang bangkrut. Kelihatannya di dunia rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat, sudah haji dan umroh berkali-kali, tapi korupsi atau menzolimi harta orang, merampok, merampas, menipu. Termasuk jemaah sekalian, kezaliman terhadap harta orang adalah pinjam uang tapi tidak mau bayar. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, matlul ghani zulmun. Orang yang mampu bayar hutang dan dia masih niat bayar tapi dia tunda-tunda pembayarannya, maka itu adalah kezaliman. Nabi SAW mengingatkan kita, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi. Jiwa seorang muslim terikat dengan hutangnya. Artinya dia nggak bisa masuk surga sampai hutangnya dibayar. Orang yang mati syahid sekalipun, yang seharusnya langsung masuk surga, tertahan, tidak boleh masuk surga gara-gara hutang. Bayar dulu hutangnya. Gimana cara bayarnya? Dia tertahan di antara surga dan neraka. Dibayar dengan amal soleh yang dia kerjakan. Makanya bayar sekarang hutangnya sebelum kita dituntut di hari kiamat.
Tetapi jemaah sekalian, bersamaan dengan itu, kita, kalau ada orang bersalah kepada kita, orang yang zalim kepada kita, orang yang berhutang kepada kita, kita pun dianjurkan memaafkan, kita akan dapatkan pahala yang lebih besar. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Hendaklah mereka memberi maaf dan berlapang dada. Tidakkah kamu ingin Allah mengampunimu? Kezaliman yang ketiga kepada orang lain adalah kezaliman terhadap kehormatan, seperti membulinya, mencacinya, menghinanya, merendahkannya, termasuk menggibahinya. Termasuk juga jemaah sekalian, hinaan-hinaan di medsos hari ini. Yang orang-orang yang suka menghina di medsos ini, kalau kita ketemu langsung, kelihatannya sangat sopan, sangat baik. Tapi di balik akun, di balik layar, seakan hilang kesopanannya, hilang adabnya. Dia tidak berpikir apa yang dia tulis di medsos menyakiti hati orang. Ingat, itu semuanya ada hisabnya, ada pengadilannya kelak di hari kiamat. Kita mungkin bisa lolos dari pengadilan di dunia ini, tapi ingat, ada pengadilan Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari perbuatan kezaliman. Wabillahi taufik. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'd. Tingkatan kezaliman yang ketiga adalah azlamu zulm, kezaliman terbesar, yaitu perbuatan dosa syirik, mempersekutukan Allah atau menuhankan dan menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau melakukan perbuatan dosa kekufuran kepada Allah dan Rasulnya. Inilah jemaah sekalian kezaliman yang terbesar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya dosa syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk, fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin." Jangan kamu berdoa kepada selain Allah. Perhatikanlah ayat yang mulia ini jemaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala melarang kita berdoa kepada selainnya. Kenapa? Karena doa itu adalah ibadah. Ibadah milik khusus Allah. Kalau kita serahkan kepada selain Allah, itu kezaliman terbesar. Ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Semua yang kamu panjatkan kepada mereka doa selain Allah, sedikit pun tidak bisa memberi manfaat kepadamu, tidak pula mereka mampu menimpakan mudarat kepadamu. Makanya sungguh bodoh seseorang yang menyembah atau berdoa kepada selain Allah. Makhluk yang sama sekali nggak bisa beri manfaat, tidak pula bisa menimpakan mudarat. Hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala yang maha mampu melakukan itu terhadap hamba-hambanya. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin." Kalau kamu berdoa kepada selain Allah, kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim. Jadi, orang yang berbuat dosa syirik adalah orang yang melakukan kezaliman terbesar. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal kafiruna humudz zalimun." Orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim, dan mereka akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, menuhankan selain Allah, menyembah kepada selain Allah, maka Allah haramkan surga atasnya, neraka adalah tempatnya, dan tidak ada yang bisa menolong orang-orang yang zalim tersebut. Tidak ada yang dapat memberi syafaat kepada mereka. Malidh dhalimina min hamimi wala syafi'i yuta. Tidak ada bagi orang-orang zalim, maksudnya orang musyrik, orang kafir itu, kawan setia serta pemberi syafaat siapapun yang dapat memberi syafaat kepada mereka. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak bisa memberi syafaat kepada ayahnya yang sampai mati tidak mau beriman.
Nabi Nuh alaihissalam tidak bisa memberi syafaat kepada salah seorang putra beliau yang sampai mati menyembah berhala, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberi syafaat kepada Abu Thalib. Abu Thalib yang paling mengenaskan. Dalam sepanjang hidupnya dia merawat, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayangnya dia sendiri tidak mau masuk Islam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dapat memberi syafaat kepada Abu Thalib untuk keluar dari neraka. Hanya karena jasa-jasa beliau, maka Allah ingin memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Thalib diizinkan mendapatkan syafaat untuk sekedar pengurangan azab. Tidak bisa dia keluar dari neraka karena dia melakukan dosa kezaliman terbesar, yaitu dosa syirik, menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau masuk ke dalam agama Islam. Maka kita pun paham jemaah sekalian, sesungguhnya nikmat terbesar dalam hidup kita adalah nikmat Islam. Nikmat la ilaha illallah. Kita beriman hanya Allah yang berhak disembah. Kita murnikan ibadah kita hanya untuk Allah semata. Dan kita jauhi semua bentuk peribadahan kepada selain Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan jaminan, man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Barang siapa mati tanpa mempersekutukan Allah, tanpa menuhankan atau menyembah kepada selain Allah sedikit pun, maka dia pasti masuk surga. Wa man mata yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Dan barang siapa mati dalam keadaan berbuat dosa syirik, belum sempat dia bertobat, maka pasti dia masuk neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya tetap teguh di atas agama tauhid, agama Islam, sampai kita berpisah dengan kehidupan dunia ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal mujahidina fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا استقيموا واعتدلوا أقيموا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. Mohon safnya diluruskan dan juga dirapatkan, karena lurus dan rapatnya shaf merupakan bagian dari kesempurnaan salat berjamaah kita. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله